Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Video ke-881 latihan pretest PPG bagian yang ke-6 bersama Klub Matematika. Kita berikan free simulasinya. Link ada di kolom deskripsi. Silakan ikuti ya. Passwordnya Klub Matematika huruf kecil semua tanpa spasi. Langsung kita masuk di soal yang pertama. Faktor abiotik yang mempengaruhi faktor biotik adalah, lihat soalnya, faktor abiotik yang mempengaruhi faktor biotik. A. Daerah yang banyak pohon memiliki simpanan air. B. Udara bersih disebabkan masih banyak tumbuhan. C. Longsor dan erosi disebabkan oleh penebangan pohon. Atau D. Benih cepat tumbuh pada kondisi gelap. Nah, faktor abiotik yang mempengaruhi faktor biotik itu salah satunya adalah karena cahaya. Nah, ini terlihat di sini benih cepat tumbuh pada kondisi gelap. Berarti cahayanya yang kurang. Berarti inilah salah satu contoh faktor abiotik yang mempengaruhi faktor biotik seperti itu. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 2. Peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat mengenai keterlibatan siswa usia sekolah dasar baik sebagai pelaku. Hal itu menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi masyarakat pendidikan. Sebagai guru, maka dalam menyikapi hal tersebut harus memiliki prinsip kebenaran yang A. Kewajiban guru sebatas dalam pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik. Ini kurang tepat ya, sudah terlihat di sini. Guru tidak hanya sebatas memberikan pengetahuan saja atau keterampilan saja, mencakup sikap juga. Jadi A sudah tereliminasi sebenarnya. B. Pendidikan yang cukup diberikan untuk mencerdaskan peserta didik. C. Pendidikan moral sebaiknya diberikan di keluarga masing-masing. Atau D. Pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Kalau kita lihat di sini yang B, pendidikan yang cukup diberikan untuk mencerdaskan peserta didik. Jadi di sini ada peran, tapi di sini hanya cukup mencerdaskan ya. Tidak ada faktor lain sebenarnya, keterampilan, sikapnya juga ya. Yang C, pendidikan moral sebaiknya diberikan di keluarga masing-masing, tidak hanya di keluarga. Kita sebagai guru harus menerapkannya di sekolah juga ya. Pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Nah, ini yang paling tepat. Jadi ada penanaman pendidikan karakter kepada anak mulai dari sedini mungkin agar pondasinya kuat ya, seperti itu. Pilihan jawaban yang D. Next, soal berikutnya nomor 3. Berikut ini kemampuan awal yang dimungkinkan muncul ketika mengajarkan membaca permulaan. A. Keterampilan membaca lancar, keterampilan membaca nyaring, keterampilan membaca cepat, atau D. Keterampilan membaca memindai. Di sini kata kunci adalah kemampuan awal membaca permulaan. Ini sudah akan muncul merujuk ke jawaban yang mana. Sebuah keterampilan yang muncul, kemampuan awal yang dimunculkan ketika mengajarkan membaca permulaan, tentu akan muncul keterampilan membaca nyaringnya. Ya, membaca awal pasti membaca nyaringnya, bukan membaca dalam hati, membaca cepat, atau membaca memindai. Jadi berikut ini kemampuan awal yang dimungkinkan muncul ketika mengajarkan membaca permulaan adalah keterampilan membaca nyaring. Pilihan jawaban yang B. Lanjut di soal berikutnya nomor 4 ya. Dalam sejarah kehidupan manusia terdapat hubungan antara manusia dengan lingkungan alam di sekitarnya yang lebih bersifat fungsional. Hal ini berarti manusia memelihara dan memanfaatkan kekayaan alam dengan baik. Dan yang akan terjadi adalah, jika manusia memelihara dan memanfaatkan kekayaan alam dengan baik, yang terjadi seperti apa? Seperti itu saja konsep soalnya nomor 4 ini. A. Kesehatan, kesejahteraan, kenyamanan hidup. B. Kemunduran, kesengsaraan, kemiskinan. Polusi udara, polusi tanah, udara, dan lingkungan kumuh. Kerusakan lingkungan dan bencana alam. Lihat yang B, C, D sudah ke arah negatif. Hanya pilihan jawaban A yang positif. Jika kita memelihara kemudian memanfaatkan kekayaan dengan alam dengan baik, tentu yang terjadi adalah kesehatannya bagus ya, karena udaranya juga bagus. Kemudian kesejahteraannya meningkat, kenyamanan hidup juga semakin baik. Pilihan jawabannya A. Lanjut di soal berikutnya nomor 5. Sebagai warga masyarakat, guru perlu mengenal dan memahami sifat hukum. Hal berikut merupakan sifat dari hukum. Sifat dari hukum apa? A. Mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya hukum. B. Memaksa, artinya siapapun wajib mentaati hukum yang dibuat. C. Mengatur hubungan antar berbagai kepentingan dalam masyarakat. Atau D. Menyadari hak dan kewajiban masyarakat. Nah, sifat hukum itu pasti memaksa. Artinya setiap atau semua warga atau siapapun itu wajib mentaati hukum.
Jadi di sini pilihan jawaban yang B, sifat hukum di sini adalah memaksa. Gitu ya. Lanjut kita di latihan berikutnya nomor 6 ya. Kita ingatkan lagi link soalnya sudah kita sediakan di kolom deskripsi. Tinggal klik saja, kemudian passwordnya pakai klub matematika tanpa spasi, pakai huruf kecil semua. Sudah banyak soal-soalnya, ini adalah edisi ke-6, tentu berarti sudah ada 6 link soal yang sudah kita bagikan. Silakan diikuti, dapat berapa sebagai latihan dalam rangka menghadapi pretest PPG di tahun ini ya. Kita lanjut di soal nomor 6. Ibu Ani mengajarkan mengarang narasi. Ibu Ani mengajarkan mengarang narasi. Langkah pertama yang dilakukan Ibu Ani adalah menjelaskan langkah-langkah mengarang. Selanjutnya menjelaskan tentang menjelaskan kerangka karangannya. Dan langkah terakhir menyuruh siswa untuk mengarang narasi. Kegiatan yang dilakukan Ibu Ani adalah A, di sini adalah menulis terbimbing, menulis mandiri, menulis bebas, atau menulis narasi. Kalau kita lihat di sini langkah demi langkah diajarkan oleh Bu Ani. Dimulai dari menjelaskan bagaimanakah langkah-langkah mengarang, kemudian menjelaskan tentang konsep bagaimanakah kerangka karangan ini, kemudian mengembangkan menjadi sebuah karangan narasi. Berarti karena yang dilakukan seperti ini adalah kategori menulis terbimbing dengan menggunakan atau diarahkan guru melalui tahap demi tahap. Pilihan jawaban yang A seperti itu. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 7 ya. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah A, karakter building, B, sharing capacity, C, good citizenship, atau D, expanding community. Tentu di sini harus kita pahami pembelajaran IPS itu adalah membuat membentuk warga negara yang baik ya. Artinya kalau pembentukan warga negara yang baik ini mencakup juga pendidikan karakter juga. Jadi ini lebih kompleks. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah good citizenship. Membuat warga negara, kepribadian warga negara itu baik, gitu aja. Lebih singkatnya seperti itu. Nomor 8 berikutnya, dalam pengembangan pembelajaran PKN SD sebaiknya guru dapat memahami karakteristik anak SD. Di bawah ini adalah salah satu dari karakteristik siswa SD, yaitu A, pengetahuan yang diperoleh bersifat atau diberikan secara abstrak, B, kemampuan berpikir secara kompleks, C, kemampuan berpikir secara parsial, atau D, cenderung bermain sambil belajar. Tentu di sini anak usia sekolah dasar masih dalam tahap learning by doing atau belajar sambil bermain ya, masih dunia main. Oleh karena itu dalam mengembangkan pembelajaran itu harus melibatkan anak, bisa dalam bentuk permainan, kemudian bisa lewat diselingi nyanyian atau ice breaking atau apa gitu ya. Jadi yang sifatnya permainan juga. Jadi karena dunia anak SD masih dunia bermain. Jadi salah satu karakteristik siswa SD di sini adalah cenderung bermain, tapi bermainnya tetap harus bernilai belajar seperti itu. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 9. Pencapaian aspek keterampilan dalam proses pembelajaran IPS sangat ditentukan oleh hal-hal berikut. A, ketergantung pada sikap kritis siswa. B, terlibatnya siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. C, terlibat langsung dalam kegiatan ekstrakurikuler. Atau D, terlibat secara individual. Di sini pencapaian aspek keterampilan dalam sebuah proses pembelajaran IPS di sini tentu harus melibatkan siswa. Sebuah paradigma sudah berubah. Yang dulu adalah teacher center, sekarang sudah berubah menjadi student center. Artinya sudah berpusat kepada siswa. Dalam arti siswa itu sudah menjadi subjek pembelajaran. Sehingga sebuah pembelajaran dalam pembelajaran IPS maupun yang lain, dalam pencapaian aspek keterampilan di sini harus melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dengan konsep siswalah sebagai subjek pembelajaran, gitu ya. Dan guru hanya sebagai fasilitator, motivator saja, gitu. Memfasilitasi agar anak di sini aktif dalam pembelajaran seperti itu. Pilihan jawaban yang B. Selanjutnya di soal nomor 10. Dalam menggunakan media pembelajaran PKN, maka berikut ini yang perlu diperhatikan adalah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media pembelajaran PKN. A,
Satuan pendidikan SD dengan kelas rendah dan kelas tinggi. Oh, oke. Melihat kelas rendah, kelas tingginya. B. Karakteristik siswa SD seperti apa? C. Pembelajaran lebih menekankan pada pengalaman dan pembiasaan. Atau D. Pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa. Tentu di sini dari keempat ini yang janggal itu ada di pilihan jawaban yang D, ya kan? Artinya pola pikir anak SD itu belum kompleks, belum terlalu kompleks. Artinya masih bersifat konkret, ya. Hal-hal yang abstrak, sesuatu yang abstrak itu harus dimediasi dengan media pembelajaran hal-hal yang konkret dulu. Jadi untuk mencapai hal yang abstrak menggunakan konsep-konsep yang konkret dulu. Seperti itu. Karena pola pikirnya belum kompleks sehingga yang tidak perlu diperhatikan di sini tentu adalah yang D. Pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa. Belum ke arah situ untuk siswa sekolah dasar. Lihat dari teori PAC sudah terlihat di sini, ya. Seperti itu latihan pretest dari klub matematika dalam rangka persiapan pretest PPG di tahun ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Berikan saran kepada kami melalui kolom komentar. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain, atau bagikan kepada orang-orang yang dalam hal ini akan persiapan menghadapi pretest PPG. Semoga bisa menjadi lahan untuk bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Selalu tonton kami di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.